Halo sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu software atau aplikasi yang digunakan untuk menggambar sebuah rumah atau gambar dua dimensi lainnya. Pada umumnya, aplikasi yang sering digunakan dalam membuat gambar rumah yaitu Autodesk AutoCAD, tetapi ada juga aplikasi lainnya seperti Autodesk Revit dan lain-lain. Khusus kali ini, kita akan memperdalam dalam menjalankan atau menggunakan aplikasi Autodesk AutoCAD. Pada pembahasan kali ini, saya ajak sahabat untuk mengenal ada apa aja sih yang ada di aplikasi Autodesk AutoCAD. Sebab alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ada apa aja sih di dalam aplikasi sebelum menggunakannya. Oke, langsung saja. Jadi ini merupakan tampilan awal AutoCAD ya. Oh iya, saat ini saya menggunakan AutoCAD versi 2022. Perbedaan dengan versi sebelumnya sih tidak jauh berbeda, cuma berbeda pada tampilan awal saja. Terus untuk sahabat yang baru menginstal aplikasi AutoCAD, saya rekomendasikan untuk menginstal AutoCAD versi 2017 ke atas ya. Soalnya di versi 2017 ke atas sudah support untuk fitur import PDF ke AutoCAD, itu sangat membantu sih. Balik lagi, di bagian paling atas ini terdapat banyak toolbar-toolbar, tetapi masih belum bisa digunakan pada tampilan awal ini. Nanti kita bahas satu persatu, sekarang kita bahas pada tampilan awal dulu saja. Nah, di sini terdapat untuk pilihan membuka file yang sudah ada atau membuat file baru. Kemudian di bawahnya ini mengenai penjelasan-penjelasan lebih lanjut mengenai AutoCAD, mulai dari fitur baru dan lain-lain. Kemudian di area ini terdapat file yang sudah dibuka sebelumnya. Karena di sini saya belum membuka atau membuat file baru, maka yang ada di sini merupakan contoh-contoh dari AutoCAD. Terus sebelah kanannya ada untuk daftar atau masuk ke dalam akun bila perlu. Langsung saja kita membuat file baru ya. Pilih New. Nah, ini merupakan tampilan untuk memulai menggambar di aplikasi AutoCAD. Terus di sini toolbar-toolbar yang tadi sudah dapat dipilih ya, kita bahas satu persatu. Di bagian pojok kiri atas ini terdapat logo AutoCAD. Jika diklik maka akan keluar tab baru seperti ini. Sama halnya dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Di sini terdapat New, Open, Save, Save As, Import, Export. Nah, bahas sedikit tadi yang saya bilang jika pada versi 2017 ke atas terdapat fitur import PDF, ini jika di versi 2016 ke bawah tidak ada. Terus ada publish, print, dan draw utilities. Khusus untuk yang tiga ini nanti kita bahas terpisah. Di sini juga terdapat pilihan untuk memilih mana yang akan ditampilkan, apakah file yang baru dibuka atau membuka file yang baru. Kemudian di bagian paling bawah terdapat option dan exit ya. Untuk option ini merupakan langkah pertama dalam membuat gambar. Soalnya option hanya disetting sekali saja selama AutoCAD tidak direset atau diinstal ulang. Jadi untuk option juga nanti kita bahas terpisah ya. Lanjut, di sampingnya terdapat New, Open, Save, Save As lagi sama seperti yang di tab logo tadi. Kemudian Open from Web and Mobile, Save to Web and Mobile. Karena aplikasi AutoCAD sekarang sudah bisa dibuka di handphone. Terus ada Plot. Plot ini fungsinya sama dengan print yang tadi di tab logo ya. Kemudian ada Undo, Redo, dan icon seperti ini jika sahabat ingin menambahkan sesuatu di area ini. Pilihannya ada banyak, tinggal pilih saja nanti muncul di area ini. Lanjut, di area ini terdapat Home, Insert, Annotate, Parametric, View, dan lain-lain. Jika kita pilih salah satu, maka tabnya akan berubah sesuai pengelompokan dari AutoCAD. Di sini kita bahas singkat saja. Di video selanjutnya kita bahas beserta cara menggunakan perintah-perintahnya. Home merupakan toolbar inti pada aplikasi AutoCAD ini ya. Di sini kita kelompokkan sesuai kolom atau pembatas garis ini.
Pada kolom pertama terdapat draw. Pada draw kita dapat membuat objek atau gambar mulai dari garis kotak lingkaran dan lain-lain. Pada kolom kedua kita bisa memodifikasi bentuk yang tadi dibuat di draw, mulai dari memindahkan, mengcopy, memutar, dan lain-lain. Kolom ketiga terdapat annotation di sini untuk melengkapi gambar dengan keterangan-keterangan, contohnya dimensi ukuran. Keempat, layer untuk mempermudah dalam pengerjaan gambar. Kelima, block sama untuk mempermudah pengerjaan gambar. Keenam, properties untuk mengedit warna, jenis garis, dan ketebalan garis. Ketujuh, ada group yang hampir sama dengan block. Kedelapan, ada utilities, clipboard, dan view. Selanjutnya pada toolbar insert juga terdapat beberapa kolom ya. Yang pertama, kolom block hampir sama dengan yang ada di toolbar home tadi ya. Kotak blok ini berisi insert block dan edit attribute. Yang kedua ada block definition, digunakan untuk membuat blok yang dilengkapi dengan keterangan. Selanjutnya ada reference. Reference ini berguna untuk memasukkan foto-foto ke dalam AutoCAD. Kemudian import. Terdapat import PDF yang sama dengan yang tadi ada di toolbar logo. Terus ada data, linking, and attraction, dan location. Selanjutnya toolbar annotate. Pada toolbar ini khusus untuk menambahkan keterangan-keterangan mulai dari teks, dimensi, centerline, leader, table, markup, dan scaling. Pada toolbar parametrik terdapat geometrik, dimensional, dan manage. Selanjutnya, toolbar view ini digunakan untuk mengatur tampilan di AutoCAD. Contohnya pada kolom yang pertama yaitu view tool. Jika kita matikan UCS icon, icon UCS yang di sini akan hilang. Sama halnya dengan view cube dan navigation bar, maka icon yang sebelah sini akan hilang juga. Pada kolom view ini juga terdapat named view, model viewport, compare, history, playtest, dan interface. Selanjutnya pada toolbar manage terdapat action recorder, customize, application, cut standard, dan clean up. Khusus pada clean up di sini untuk membersihkan file-file yang menumpuk sehingga dalam penggambaran terasa berat. Pada output terdapat plot dan export to DWG atau PDF. Pada add-in ini hanya terdapat aplikasi manager. Pada collaborate terdapat share, Autodesk Doc, trace, dan compare. Selanjutnya expert tool terdapat perintah-perintah tambahan seperti block, text, modify, layout, draw, dimension, tools, dan web. Yang terakhir ada future apps. Toolbar ini merupakan toolbar untuk menambahkan plugin ke dalam Autodesk, serta icon kecil sebelah sini untuk mengatur tampilan dari panel-panel ini. Bisa diklik ikonnya atau arah panahnya seperti ini. Lanjut pada tab sebelah sini terdapat tab start dan project atau gambar yang sedang dibuat. Jika kita klik tab start ini, maka kita akan dibawa ke tampilan awal AutoCAD seperti ini. Jika akan kembali ke project atau gambar yang sedang dibuat, tinggal klik kembali tab gambarnya seperti ini. Di sebelah tab project terdapat icon X. Ini untuk mengeluarkan tab tersebut. Di sini juga ada icon tambah seperti ini. Ini untuk membuat file baru atau membuat tab baru lagi. Di sebelah kanan terdapat logo minimize, restore down, dan close. Jika kita klik minimize, maka Windows tabs akan disimpan di kiri bagian bawah layar. Sebelah sini, tinggal klik maximize untuk mengembalikan ke bentuk semula. Di bawahnya terdapat view cube, biasanya digunakan untuk tampilan isometri seperti ini. Tinggal klik saja bagian dari view cube-nya seperti ini. Di bawahnya lagi terdapat navigation bar, terdapat full navigation, pan, zoom extends, orbit, dan show motion. Di area paling bawah terdapat comment history. Pada comment history ini akan muncul perintah-perintah yang sudah kita gunakan. Comment history ini juga bisa digeser-geser seperti ini dan diletakkan di mana saja. Tapi saya biasanya menyimpan di sebelah sini supaya menyatu dengan toolbar di bawahnya. Di bawahnya lagi, sebelah kiri terdapat model dan layout. Untuk layout kita bahas terpisah ya. Di sebelah kanan terdapat model, grid, snap mode,
Untuk grid dan snap mode ini bisa dihidup dan matikan dengan cara klik logonya atau dengan mengklik F7 dan F9 pada keyboard. F7 untuk grid dan F9 untuk snap mode. Jika kita mematikan grid, maka tampilan di layar utama garis-garis tipis ini akan hilang. Jika dihidupkan akan muncul. Jika snap mode diaktifkan, contoh kita membuat garis, maka titik awalnya akan ditempatkan di grid atau garis tipis seperti ini. Selanjutnya ada ortho, polar, dan isodraft. Ortho digunakan untuk mempermudah dalam kita menarik garis tegak lurus. Untuk cara mengaktifkannya bisa diklik icon ortho atau dengan klik tombol F8 pada keyboard. Untuk polar, klik tombol F10. Selanjutnya ada auto snap dan object snap. Ini berfungsi untuk membantu titik ujung, tengah, dan pertemuan antar garis. Untuk mengaktifkan atau menghidupkannya bisa mengklik F11 untuk auto snap dan F3 untuk object snap. Oh iya, untuk keyword F3, F7 dan yang lainnya pada keyboard tidak semua laptop atau PC bisa langsung menggunakannya ya. Ada yang harus menggunakan tombol Fn pada keyboard sebagai bantuan. Selanjutnya ada annotation, workspace, annotation monitor, isolate object, report publish atau print, clean screen, dan yang terakhir ada customize. Jadi ini semua mengenai toolbar-toolbar yang ada di software atau aplikasi Autodesk AutoCAD di versi 2022 ya. Di video-video selanjutnya kita akan membahas tentang cara-cara menggunakan perintah-perintah yang ada di toolbar tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.